Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Anime. Melanjutkan kisah sebelumnya, setelah kegagalan wujud Gogeta, Goku dan Vegeta kembali menyatukan tubuh mereka. Kali ini mereka bangkit dengan wujud yang jauh lebih mengerikan, yaitu Ultra Vegito. Kombinasi luar biasa ini sukses membuat Beerus terpojok. Sang dewa penghancur sama sekali tidak menduga jika daya tempur Ultra Vegito akan melesat sedahsyat ini. Setelah keduanya sempat terhempas ke area pegunungan, bentrokan sengit kembali pecah. Demi harga diri masing-masing, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Namun, jika dilihat kembali, Vegito tampak menerima luka yang jauh lebih banyak ketimbang Beerus. Hal ini sontak membuat Beerus kembali jemawa. Dia meremehkan Vegito yang dianggap tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Sehingga, Beerus merasa sangat percaya diri bahwa dialah yang akan keluar sebagai pemenang akhir. Pertarungan dengan kecepatan super pun kembali berlanjut, menciptakan guncangan hebat yang terasa hingga ke ujung alam semesta. Di tengah celah pertempuran tersebut, Beerus berhasil menemukan momentum emas. Dia mengumpulkan energi untuk menciptakan bola Hakai raksasa yang dayanya sanggup melumat habis seluruh planet berkali-kali. Mengingat kembali gertakan Vegeta sebelum melakukan fusi, Beerus merasa sangat terhina. Baginya, meski pertarungan ini cukup menghibur, Vegito tetap bukanlah tandingan yang sepadan. Beerus mungkin masih berniat mengampuni bumi, namun bagi Vegito, dia akan memusnahkannya di tempat ini menggunakan kekuatan Hakai yang sesungguhnya. Menurut sang dewa, gabungan kekuatan Ultra Ego dan insting milik mereka berdua sama sekali tidak ada artinya di hadapan kekuatan mutlak dewa penghancur. Tanpa menunda waktu, Beerus langsung melemparkan bola super Hakai tersebut melesat cepat ke arah Vegito. Beerus benar-benar tidak memberikan ampunan sedikit pun kepada muridnya itu. Namun, Vegito justru berdiri tegak tanpa rasa gentar sedikit pun, seolah tengah mengukur seberapa besar batas maksimal kekuatan gurunya. Vegito kemudian bersiap melepas teknik pamungkasnya, Super Final Kamehameha, sebagai pertaruhan terakhir untuk menumbangkan sang dewa. Tepat saat bola energi Hakai hampir menyentuh tubuhnya, Vegito menghilang secara instan menggunakan teknik teleportasi Shunkanido. Pergerakan cepat ini membuatnya lolos dari maut. Secara mengejutkan, Vegito tiba-tiba muncul tepat di hadapan Beerus yang langsung terbelalak kaget. Beerus sama sekali tidak memprediksi bahwa Vegito akan menggunakan trik tersebut untuk mendekat. Sebelum Beerus sempat mengambil tindakan, Vegito langsung melepaskan tembakan Super Final Kamehameha dalam jarak yang sangat dekat. Serangan terkuat itu meluncur telak tanpa basa-basi, membuat Beerus yang tidak siap terhantam sepenuhnya. Whis yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan bahkan tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Karena skala pertempuran ini sudah terlanjur melampaui batas. Meski begitu, sebagai malaikat, Whis tidak boleh ikut campur untuk menghentikan mereka. Di dalam hatinya, Whis hanya bisa membatin bahwa sejak awal pertempuran ini memang bukan ide yang baik. Menyadari Beerus tidak akan selamat dari hantaman telak Vegito, Whis pun membisikkan ucapan selamat tinggal untuk sang dewa. Sementara itu, cerita beralih sejenak ke planet Kaioshin. Di sana, Kibito berteriak memanggil Shin untuk segera menikmati teh yang sudah ia siapkan. Shin yang menyambutnya dengan gembira bersiap untuk minum bersama. Namun, secara tiba-tiba, tubuh Shin mulai memudar dan melenyap perlahan. Shin dan Kibito yang menyadari hal itu langsung panik dan terkejut setengah mati. Dalam hitungan detik, tubuh Shin benar-benar lenyap tanpa sisa. Bagi yang belum tahu, nyawa seorang Kaioshin dan dewa penghancur saling terikat satu sama lain. Jika salah satu di antara mereka tewas, maka yang lain juga akan ikut binasa. Dengan lenyapnya tubuh Shin, dapat dipastikan bahwa serangan pamungkas Vegito telah membuat Beerus tewas secara mengenaskan. Era dewa penghancur terkuat kini telah berakhir. Kibito yang ditinggalkan sendirian hanya bisa menangis histeris, meratapi hilangnya Shin sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi pada Beerus di sana. Kembali ke tempat pertempuran, setelah hantaman Kamehameha terakhir berlalu, kabut asap mulai menipis dan memperlihatkan Vegito yang berdiri mematung. Napasnya terengah-engah dengan sangat berat karena seluruh dayanya telah terkuras habis dalam serangan tadi. Paru-parunya seakan kekurangan pasokan oksigen, hingga dia harus memaksakan sisa tenaganya agar tubuhnya bisa kembali bernapas dengan normal. Saat mengedarkan pandangannya ke depan, Vegito tidak menemukan keberadaan Beerus dimanapun. Dia menyimpulkan bahwa Beerus pasti berhasil meloloskan diri. Di sini, Vegito belum menyadari jika sang dewa sebenarnya sudah tewas. Dia mengira Beerus memilih kabur. Namun dia juga merasa heran, mengapa indranya sama sekali tidak bisa mendeteksi tanda-tanda aura energi dari Beerus.
Padahal dia masih dalam wujud ultra ego dan insting. Setelah terus memantau seluruh area tanpa hasil, Vegito mulai kehilangan kesabarannya. Dia berteriak mengejek Beerus dan menyebutnya sebagai pengecut yang tidak berani lagi memunculkan batang hidungnya setelah kalah dalam pertarungan. Tak lama kemudian, Whis datang mendekati Vegito dengan ekspresi wajah yang tetap tenang dan datar. Vegito langsung mendesak Whis untuk memberikan jawaban mengapa dewa sekuat Beerus justru memilih mundur dari pertempuran yang dia inginkan sendiri. Vegito bahkan berseloroh menanyakan apakah Beerus sedang beristirahat sambil minum susu di bawah terik matahari. Whis sempat terdiam sejenak, menimbang kata-kata yang tepat, sebelum akhirnya menatap Vegito dengan pandangan penuh kecemasan. Whis menegaskan bahwa Beerus tidak sedang bersembunyi dimanapun, melainkan telah tewas akibat serangan Vegito yang sebelumnya. Mendengar hal itu, Vegito terkejut namun langsung tertawa gugup. Dia menuduh Whis sedang berbohong, sebab jika Beerus benar-benar mati, tidak mungkin Whis bisa bersikap sebersahaja dan setenang itu. Vegito berteriak meminta Whis menghentikan lelucon konyol ini karena dia sama sekali tidak menyukainya. Namun, sebagai seorang malaikat, Whis memang dituntut untuk selalu bersikap netral tanpa melibatkan emosi pribadi. Whis menjelaskan bahwa tugasnya hanyalah melayani kebutuhan dewa penghancur di semesta 7, sehingga dia tidak memiliki keterikatan perasaan baik positif maupun negatif terhadap dewa yang didampinginya. Itulah kodrat para malaikat yang sudah berlaku sejak lama. Untuk membuktikannya, Whis kemudian menunjuk ke suatu arah. Vegito pun menoleh ke arah yang ditunjukkan. Dan setelah terdiam beberapa saat, dia tidak mampu menyembunyikan rasa syoknya saat melihat potongan tangan Beerus yang tergeletak di sana. Itulah satu-satunya bagian tubuh Beerus yang tersisa, sementara bagian lainnya telah hancur total. Akibat kedahsyatan ledakan energi Vegito, seketika rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam menghantam hati Vegito. Kematian Beerus bukanlah hasil yang dia inginkan. Dia hanya ingin menikmati pertarungan yang sengit hingga akhir. Air matanya mulai menetes mengingat Beerus adalah sosok guru yang telah mengajarkan banyak hal padanya. Di dalam dirinya terjadi pergolakan batin. Jiwa arogan Vegeta dalam dirinya sempat berbisik bahwa kekuatan fusi mereka terlalu mengerikan hingga melampaui kendali, dan andai mereka menyadarinya sejak awal, mereka pasti akan menahan diri agar tragedi ini tidak terjadi. Diselimuti rasa bersalah yang teramat sangat, Vegito terbang menghampiri potongan tangan tersebut dan memungutnya. Dengan penuh kesedihan, dia kemudian berbalik pada Whis, memohon agar malaikat itu menggunakan kekuatannya untuk memutar balik waktu ke 3 menit yang lalu guna memperbaiki semuanya. Vegito bahkan rela menukar nyawanya sendiri asalkan Beerus bisa kembali hidup. Namun dengan wajah tanpa emosi, Whis meminta maaf dan menjelaskan bahwa kemampuannya tidak dapat digunakan untuk membangkitkan kembali seorang dewa yang telah musnah. Apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi. Dan Whis juga tidak bisa memutar waktu di situasi seperti ini. Karena tugasnya mengawal dewa penghancur telah selesai, Whis pun mengucapkan salam perpisahan dan bersiap kembali ke alam malaikat. Sembari memperingatkan Vegito bahwa akan ada pihak lain yang segera datang ke tempat itu. Benar saja, sesaat setelah kepergian Whis, sebuah gelombang energi raksasa tiba-tiba mendekat. Vegito mengira itu adalah Beerus, namun saat dia menoleh ke belakang, pemandangan yang tersaji justru jauh lebih mengerikan. Di hadapannya kini telah berdiri 11 dewa penghancur dari semesta lain dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh amarah. Tampaknya berita kematian Beerus telah menyebar dengan cepat dan mereka datang untuk menuntut balas. Dua sosok yang terlihat paling murka adalah Champa, saudara kandung Beerus, serta Belmont. Belmont yang melihat Vegito tengah memegang potongan tangan, Beerus menganggap tindakan manusia fana itu sangat lancang, seolah tengah memamerkan korbannya bagaikan sebuah piala kemenangan. Hal itu sudah menjadi bukti otentik pengkhianatan Vegito terhadap dewa yang telah membimbingnya. Para dewa sepakat untuk tidak memberikan ampunan sedikit pun dan bersiap untuk mengeroyok Vegito bersama-sama demi memberikan hukuman terburuk. Dikepung oleh 11 entitas terkuat dari seluruh penjuru semesta, Vegito mulai dilanda kepanikan dan ragu apakah dirinya mampu bertahan sendirian. Dipimpin oleh teriakan kemarahan Champa demi membalaskan kematian saudaranya, ke-11 dewa penghancur serentak mengarahkan tangan mereka ke arah Vegito. Mereka secara bersamaan melepaskan gelombang energi Hakai gabungan dalam skala yang luar biasa masif sehingga tidak meninggalkan celah bagi Vegito untuk menghindar. Vegito yang terjebak di tengah pusaran energi pemusnah tersebut hanya bisa menjerit kesakitan menahan penderitaan yang teramat sangat.
tanpa ada satupun pihak yang bisa menyelamatkannya. Namun secara tak terduga, tepat sebelum tubuh Vegito hancur sepenuhnya, kilatan cahaya misterius mendadak melenyapkan Vegito beserta ke-11 dewa penghancur dari lokasi pertempuran. Ternyata, Whis yang sedari tadi diam-diam memantau situasi, sengaja melakukan hal tersebut. Sembari menunjukkan rasa iba atas nasib Vegito dan para dewa, Whis bergumam bahwa hanya Zeno sama yang tahu hukuman mengerikan apa yang pantas dijatuhkan bagi manusia. Fana yang nekat menghabisi nyawa seorang dewa. Oleh karena itu, Whis memilih memindahkan mereka semua ke istana Zeno untuk menyerahkan keputusan sepenuhnya ke tangan Daishinkan. Kini, garis takdir Vegito berada mutlak di tangan sang pemangku takhta tertinggi. Lantas, hukuman seperti apa yang akan dijatuhkan oleh Daishinkan kepada Vegito? Jangan sampai terlewat. Ikuti terus kelanjutan kisahnya hanya di channel Cerita Anime.